Halo guys, balik lagi di channelku. Pasti kalian tidak sabar lagi menunggu si Shinji episode selanjutnya. Oke, kali ini kita bahas. Tapi sebelum itu, kita putar dulu intronya. Psst. Oke, kali ini kita diperlihatkan oleh seekor burung Garuda yang malah menyelamatkan Asue dari aura kematian yang kemarin digigit pasukan tengkorak. Siapakah yang menyelamatkan? Di sini terlihat Asue dilempar batu, kepalanya tok dari atas. Asue pun berkata, siapa yang melempar batu sembarangan? Mau mati ya, katanya. Siluman burung itu pun tertawa sambil berkata, kau harus sopan sedikit kepadaku. Aku sudah membantu menghilangkan racun mayat, ingat kan? Aku mengejut kamu ya, Aso. Namaku Yiwachi, kata burung Garuda tersebut. Dian Aso pun terkejut. Burung raksasa Kiroro, tetapi berbeda dengan sebelumnya yang pernah saya lihat, kata Asue sambil melotot. Kemudian Jubaji mengatakan, apakah burung raksasa itu datang membuat masalah? Tan Sanzang pun menjawab, bukan mencari masalah, tapi sepertinya ingin membantu. Aku pun baru pernah melihatnya pertama kalinya. Kemudian Yiwachi menjawab, tidak usah takut meski namanya musuh bebuyutan, tapi sudah sangat lama. Sekarang aku hanya burung kecil yang diasuh oleh naga tua. Asue pun menjawab, naga kuno tua bangka yang aneh itu. Kemudian burung itu berbicara sambil tertawa, hahaha, benar. Aku adalah cucunya dan aku generasi lebih tinggi darimu. Aku adalah utusannya, datang khusus untuk mencari kalian. Kelompok surga barat yang bodoh, tidak lebih yang aku cari adalah Asau. Dan aku ingin memberitahu masalah dunia yang sekarang terjadi. Dan kata-katanya itu membuat rombongan Tan Sanzang terkejut. Dengarkan baik-baik, Asau. Aku dengar dari kakek kamu telah dibuang dari suku naga. Tapi kamu masih peduli dengan keluargamu. Ayahmu, Raja Laut Timur, sudah mati. Asau pun kaget mendengarnya. Suku naga sudah mampus semua. Hampir 3000 naga sudah tunduk pada kegelapan. Suku naga yang baik sekarang sudah menjadi budak. Selain suku naga, dunia luar juga sudah kacau. Di sisi lain Asura dan Dewa sedang berperang. Entah kapan selesainya. Dan yang paling merepotkan, tidak ada dewa yang menjaga keseimbangan. Dunia ini sudah milik bayangan gelap. Mereka jadi lebih kuat setelah mendapatkan darah naga. Begitulah sudah ceritanya selesai. Kata Yiwachi, benarkah dunia bayangan gelap? Bahkan semua kamu pernah mengatakan bahwa dia sangat kuat. Dan apakah Buddha baik-baik saja? Kata rombongan Tan Sanzang. Kemudian Yiwachi turun tepat di depan Asue. Siut, Asau kecil, mau mendengarkan cerita yang lebih menegangkan, kata Yiwachi. Saya peringatkan jangan memanggilku Asau kecil, kata Asue. Lalu Yiwachi memberikan suatu bulu. Asau pun kaget. Yiwachi berkata, bulu burung kecil ini ujian yang harus dilewati saat menjadi prajurit. Bulu ini milik siapa, katanya. Asue menjawab, Arexo. Yiwachi kembali menjawab, benar ini milik kakakmu dan gelar kehormatan dia. Bagaimana keadaannya, kata Asue. Oke, dan kali ini kita diperlihatkan Arexo sedang mencari bantuan. Dan dia pergi ke istana Raja Laut Utara. Apakah Raja Laut Utara mau membantu Arexo? Arexo pun berkata, Raja Laut Utara lama tidak bertemu, kata Arexo. Raja Laut Utara pun menjawab, angin apa yang membuat kamu kemari? Tujuanku kemari, aku yakin Raja Naga Laut sudah tahu, kata Arexo. Laut Selatan bersama dengan bayangan gelap membunuh ayahku. Aku berharap Anda semuanya mau bekerja sama denganku, kata Arexo. Raja Laut Utara pun menjawab, mengenai Raja Tua, aku sungguh berduka. Tapi kenapa masalah ini tidak dibawa ke pengadilan, katanya. Namun Arexo mempercayai bahwa pengadilan telah berkomplot dengan Laut Selatan. Ini sungguh sulit, sangat sulit sekali, kata Raja Laut Utara.
Mohon Anda mengerti, ini bukan masalah Laut Timur, tapi masalah seluruh naga. Laut Selatan telah menjadi bawahan istana bayangan gelap. Jadi tidak ada cara lain, harus melawan. Raja Laut Utara, tolong bertindaklah dengan tegas, kata Arexo. Kemudian Raja Laut Utara menjawab, akan aku pertimbangkan dan silahkan pulang keponakan, katanya. Setelah keluar, Arexo marah sambil berkata, sialan, si Laut Utara terus mencari alasan. Si Laut Utara ternyata mempertahankan diri sendiri ya guys. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Teruslah menonton, jangan di skip-skip, oke? Kemampuan naga utara tidak bisa dibayangkan, dia mempunyai benteng-benteng tangguh, kata Arexo. Dia ingin melihat keadaan sebelum bertindak. Kalau kita berada di posisi menguntungkan, dia baru bergabung. Namun tiba-tiba datanglah seorang putri, yaitu Putri Sulung Naga Laut Utara, dan bersedia membantu Arexo. Namun malah ditertawai pasukan. Putri menjelaskan bahwa dia prajurit dan lebih kuat daripada mereka. Dan Tuan Putri pun bergabung. Diansin pun berpindah ke kerajaan naga Sungai Putih. Dan pasukan Raja Laut Selatan beserta antek-anteknya telah melukai para suku naga di sana. Karena mereka tidak mau bergabung, sampai akhirnya mereka terpaksa bergabung. Karena Raja Laut Selatan membawa antek-anteknya, yaitu pasukan Dewa Bayangan Gelap. Kalau mereka melawan, pasti akan mati. Curang sekali ya pasti Raja Laut Selatan ini. Oke, mari kita lanjut. Raja Laut Sungai Putih berkata, bisa-bisanya melakukan hal yang melawan aturan leluhur, katanya. Karena pasukan yang dibawa Raja Laut Selatan ini sangat kuat, dan akhirnya Raja Sungai Putih pun menyerah. Dan nampaknya Raja Laut Selatan sangat senang dengan menyerahnya suku naga Sungai Putih. Kemudian naga Laut Selatan mengatakan bahwa yang menjadi penghalangnya saat ini adalah bocah Laut Timur itu. Dan Dewa Bayangan Gelap pun mengatakan, itu adalah urusan kami, katanya. Kami akan turun tangan. Bahaya sekali ya guys, Arexo dalam bahaya. Dan benar saja terdengar suara mengarah ke perkumpulan Raja Laut Timur. Kasihan sekali ya Arexo, teman-teman. Dia telah mengunjungi puluhan naga, tapi yang bersedia membantu hanya 3. Dan di sini terjadi percakapan. Dan sepertinya Arexo bingung untuk melawan Raja Laut Selatan. Dan Arexo mengatakan bahwa dia rindu terhadap adiknya. Bahkan dia tidak peduli terhadap adiknya karena dia terlalu mementingkan hukum. Padahal yang dibicarakan Atsue itu ada kebenarannya. Kemudian Arexo memberikan bulu itu kepada Hajiva untuk diberikan kepada Aso bila dia mati. Dan mengatakan bahwa Aso adalah penerus kerajaannya. Dan kemudian pedangnya akan menjadi warisan untuk Aso. Namun dari atas tiba-tiba ada serangan yang datang. Serangan tersebut berasal dari atas gunung dan menuju ke perkemahan raja. Dan benar saja pasukan kegelapan datang menyerang. Arexo pun menyerang menggunakan panahnya. Namun karena pasukan kegelapan begitu kuat, dan benar saja yang datang adalah Dewa Langit Bayangan Gelap. Arexo pun berkata, akhirnya bertemu dengan kalian, prajurit suku naga, maju, katanya. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Manusia raksasa bayangan gelap maju untuk menyerang. Duak yang membuat mereka terpental. Prajurit Laut Timur kewalahan menghadapi mereka. Lihat baik-baik, suku naga inilah kekuatan Dewa Bayangan Gelap, kata mereka. Wah, karena sekali ya kawan-kawan. Kalian akan habis dalam sekali serang, kata monster raksasa tersebut. Arexo pun berhadapan dengan Dewa Kegelapan. Dan Dewa Kegelapan pun berkata, setelah membersihkanmu 3000 suku naga tidak akan bisa melawan kita lagi.
Arekso pun menjawab, sekelompok dewa yang terperosok dalam kegelapan mau menguasai 3000 naga. Itu sangat tidak mungkin, kata Arekso. Dan tertusuklah dewa kegelapan tersebut. Namun nampaknya tidak terjadi apa-apa, alias tidak mempan. Namun dari belakang tiba-tiba Arekso ditikam oleh iblis perempuan. Dan dikeroyoklah Arekso. Kasihan sekali. Apakah Arekso akan mati dimakan oleh dewa kegelapan tersebut? Dan mata Arekso pun ditempeleng keras oleh dewa kegelapan. Dan kemudian Ajiva dipukul oleh raksasa tersebut. Dan setelah Ajiva sadar dari pingsannya, ternyata tanduknya sudah tidak ada. Ternyata pasukan bayangan gelap tahu bahwa kelemahan suku naga ada di tanduknya. Bila tanduknya tidak ada, mereka tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Dan begitu pula tahanan lain sudah tidak memiliki tanduk. Dan tiba-tiba datang manusia burung mendekati Ajiva. Dan Ajiva pun mengenali bahwa dia yang merawat pada saat dimakan burung raksasa, alias dia yang menyelamatkan. Waktu itu pasti kalian tahu kan di episode-episode sebelumnya. Kalau belum nonton silahkan ditonton, cari. Dan burung Garuda itu pun turun. Dan kemudian Yiyachi mengenalkan dirinya. Dan sambil berkata ia adalah utusan naga kuno. Ajiva mengatakan bahwa menyuruh Yamiyachi untuk memanggil naga kuno, namun tidak bisa. Dan Yamiyachi pun memberikan obat agar Ajiva pulih. Kemudian Ajiva menyerahkan bulu burung titipan Arekso untuk diberikan ke Asue. Dan setelah burung Garuda itu pergi, Ajiva berkata, kembalilah Asue, kamu adalah penerus kerajaan Laut Timur. Dan kita kembali lagi ke Asue yang telah menerima bulu burung. Dan dia tahu apa pesan yang dikatakan Arekso untuk pulang. Namun tiba-tiba Akseu dikejutkan dengan kedatangan Tan San dari samping. Kemudian Akseu berkata pada Tan San, apa yang harus dilakukan? Itu tergantung dirimu sendiri, kata Tan San. Namun tiba-tiba Akseu dengan muka sinisnya, hidup tanpa beban ini sepertinya bagus. Suku naga aku tidak peduli sama mereka yang tidak pernah pedulikanku, katanya. Namun Tan San kembali mengatakan, sayang sekali, kamu tidak akan menjadi orang yang berguna. Kamu memiliki bakat tapi tidak bisa memakainya, katanya. Bailang mengatakan, negara tengkorak sungguh indah dan sulit dilupakan. Jubaji pun menjawab, menurutku penampilan yang cantik saja sudah cukup. Maksudnya penampilan cewek-cewek di sini. Dasar genit sekali ya Jubaji. Sun Wukong pun mengatakan, penampilan cantik tapi isinya kosong, siluman di sini tidak menarik, katanya. Setelah bercakap-cakap lama, berbacot-bacot lama, akhirnya mereka pun pergi dari negara tengkorak. Dan terlihat Yihu dan Wu Jing datang, sepertinya sudah pulih habis dimakan kaisar tengkorak kemarin. Dan Tan Sang pun mengatakan, apakah mereka baik-baik saja? Wu Jing mengatakan kehilangan sedikit pasir, sedangkan Yihu sedikit patah tulang. Oke guys, cukup sekian videonya karena durasi sudah teramat sangat panjang. Oh ya, apa yang terjadi pada Akseu? Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Bagi yang penasaran, silakan like, komen, dan subscribe biar tahu kelanjutan ceritanya. Terima kasih.